Buka kajian malam hari ini bersama-sama bertaut dalam hati. Taut, kita mulai. Tajarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas tentang tahu diri. Sekarang kita terusin tahu diri, tahu musuh diri, tahu harga diri. Keempatnya jati diri, limanya dikenali. Tahu diri ini man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kemarin udah kita jelaskan sedikit tentang tahu diri. Nah sekarang sebenarnya manusia itu menderita, susah, dan kekurangan itu ada yang tahu. Kenapa? Kenapa manusia bisa kekurangan, bisa menderita, bisa sengsara? Manusia menderita, sengsara, susah, terus melarat atau miskin itu karena dua hal. Satu, otak atau disebut dengan pikiran. Kedua, nafsu. Nafsu ini yang disebut dengan keinginan, energi, hormon, atau dalam ilmu tasawuf disebut gerak. Nih yang menyebabkan manusia itu rugi bener. Kenapa? Karena otaknya berpikir. Di mana otaknya? Adanya di memori. Memori ini suratnya Al-Asr, demi masa manusia dalam kerugian yang nyata karena masa depan dan masa lalu. Nih memorinya menyimpan ini. Masa demi masa, walas demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian yang nyata kecuali dia yang beriman. Kedua, amal soleh. Ketiga, benar. Keempat, sabar. Ketika orang punya memori, dia pasti ingat masa lalunya. Masa lalunya misalnya susah, sedang segala macam. Dia memikirkan masa lalu. Ini sudah terjadi, jangan pernah dipikirkan. Kalau tidak kita memikirkan ini, berarti kita tidak menerima kehendak Allah. Artinya kita akan terus dibawa masa lalu. Masa lalu ini akan mengganggu yang namanya sistem saraf. Memorinya terus terbuka. Begitu memori terbuka, otomatis darah ke sini harus banyak. Ketika darah banyak ke sini, suplainya kurang, berebet. Suplainya dari mana? Dari hati. Ketika suplainya kurang, lama-lama jadi penyakit. Penyakitnya di mana? Di hati. Karena ada dusta di situ. Kenapa dusta? Surat Al-Baqarah ayat 10. Karena dia berdusta. Berdustanya kenapa? Dia tidak bisa menerima masa lalunya. Ketika berjalan, dia memikirkan masa depan. Masa depan ini, kalau dalam ayatnya, latub lipul mi'at, janji Allah pasti. Kira-kira dipikirin nggak? Latub lipul mi'at, janji Allah pasti. Buat siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang benar, dan orang yang sabar. Nih, ketika orang masih terikat dengan ini, setiap hari rugi. Nah maka, kalau sudah berpikir, yang di dalam tubuh ini namanya dada. Di sekitar dada ini ada hati, liver, lambung, ada jantung, ada paru-paru, ginjal di sini. Di sininya ada yang namanya adrenal, sistem adrenal. Di sini ada empedu, di sini ada pankreas, di tengah-tengahnya namanya ulu hati atau pencernaan. Ketika dia minta, pencernaan ini bergerak. Karena suplainya mintanya banyak untuk membuka memori ini, yang terjadi apa? Bisa kebakar ininya nih. Yang pertama kena empedu atau pankreas. Bisa bengkak karena kebanyakan lemak. Kalau di sisi kiri atau kanan di liver itu kalau empedu namanya sirosis. Sirosis itu ada lemak hati. Di sini juga ada lemak pankreas. Ketika naik ke sini, kacau manusia itu. Timbulnya pasti stres. Supaya kita kembali
masa depannya ini jadi indah atau bahagia, energi ini harus kita rubah. Atau nafsu ini dirubah. Caranya gimana? Hormonnya. Kalau energi itu bentuknya hormon. Ini harus dirubah hormonnya. Hormon ini ada yang paling enak, namanya hormon dopamin, hormon bahagia. Hormon bahagia adanya di orbit. Di sini namanya indera keenam. Dia bisa tahu apapun. Kenapa? Dapat hidayah dari Allah. Bukan sakti, bukan hebat, tapi hidayah dari Allah. Masuknya dari mana? Dari hati yang bersih. Orbit ini melalui sistem motorik. Dari sini nih, dari motorik ke sini. Bukan ke sini. Kalau ke sini kebuka memori. Susah, pasti susah. Pasti nafsu bergerak. Capek hidup. Capek. Kenapa? Siapa yang bisa memuaskan nafsu? Nggak ada yang bisa. Muasin nafsu sulit. Udah nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4, tetap nafsunya nggak bisa dikendalikan. Udah punya duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetap nggak bisa dikendalikan. Namanya nafsu. Nafsu adanya kalau di dalam ilmu kesehatan namanya lambung. Di dalam ilmu kesehatan namanya lambung, nafsu makan. Ketika lambung tuh diisi makanan, kalau lambungnya bagus, hormon dopamin dari lambung masuk. Hormon endokrinnya masuk, maka pencernaannya bagus. Ini cerita bagus. Tapi kalau lambungnya kurang bagus, maka pencernaannya masih ada bongkahan-bongkahan makanan. Ketika masuk ke usus daerah sini, ada yang namanya usus buntu. Usus buntu itu masuknya oksigen, namanya kuldesak. Perputaran oksigen. Ketika di usus buntu ada sisa makanan, maka menjadi angin, berubah dia. Kenapa? Tidak bisa berputar. Dia langsung balik lagi. Makanya disebut dengan gejala tipes. Kalau ada gejala tipes, bawaannya lemah, letih, lesu, lelah, letoy, lepet, segalanya dah. Tuh, baru daerah 1 di usus buntu. Ini tahu diri ya, tahu diri secara Islami. Ini tahu diri secara Islami. Jadi kita harus tahu diri kita. Kalau udah tahu diri enak nanti ngerjain apapun, nggak bakalan susah. Kenapa? Kita tahu. Tapi kalau nggak tahu diri, yang datang siapa, ininya siapa, nih, waduh, tambah pusing, tambah repot. Makanya harus tahu diri. Sekarang ini salah satu di sini saja bermasalah, maka hormon-hormon tadi tidak bekerja dengan baik. Ketika hormon tidak bekerja dengan baik, akan berubah, timbul kesel, resah, gelisah, semua yang jelek-jelek dah. Tuh. Maka kita harus rubah hormon ini nih. Hormon itu namanya kelenjar. Bentuknya kayak gini. Hormon itu kelenjar. Kelenjar itu ada 31 kelenjar. Ar-Rahman. Nih. Bentuknya kayak gini kelenjar. Ada pineal, ada tiroid, ada paratiroid, ada timus, macam-macam. Kalau dulu Salman waktu dia berobat di daerah Cimanggis, itu di daerah sininya. Ngobatinnya gini aja. Hormon yang ini dirubah. Cuma Allahu alam. Mungkin dia punya tangannya ini bisa masuk ke dalam kali ya. Bisa. Hormon itu bisa berubah. Bisa enak, bisa nyaman, tapi sebentar. Paling seminggu atau sebulan. Kenapa? Tidak dikasih tahu makanannya apa saja yang tidak boleh masuk. Supaya tadi kelenjar-kelenjar tadi tidak terkena dampak atau ada
sisa-sisa makanan atau ada penumpukan seperti kolesterol, lemak, dan macam-macam. Ketika kelenjar-kelenjar tadi ada lemaknya, udah hidup bakal susah. Kenapa? Sistem oksigen dari sini nggak bisa masuk full. Mungkin 75%, mungkin 60%, atau 80%, nggak bisa full. Kalau full dijamin, manusia itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Pasti senang. Hidupnya nggak akan pernah susah. Kita bisa buktikan. Waktu kita masih kecil, umur balita, 5 tahun ke atas sampai 9 tahun. Kita selalu bahagia, selalu yang gembira, main kemana aja enak, ngapain aja enak. Tapi ketika di atas itu, udah mulai banyak tuntutan. Tuntutan belajar, segala macam, itu. Kenapa? Mulai nafsunya bergerak. Mulai nafsunya bergerak, energinya bergerak. Ini bisa dilatih. Ini kalau orang ahli hikmah, energi ini bisa dilatih. Begini, lama-lama jadi tenaga dalam. Bisa matiin lampu. Dulu waktu saya zaman SMP, belajar gitu bisa matiin lampu. Set, mati lampu. Energi. Namanya energi, dibentuk oleh hormon. Hormon ini bergerak sendiri. Seperti jantung bergerak sendiri, paru-paru bergerak sendiri. Dia tidak digerakkan, tapi yang lain digerakkan oleh otak. Nah sekarang, supaya kita bahagia, senang bahagia, jadi ngapain aja mudah, rezeki juga jadi banyak. Kenapa? Karena ketika kita bahagia, raut wajah kita berbinar atau yang namanya penuh karisma atau penuh daya tarik. Aura keluar. Menyenangkan. Ketika menyenangkan, pundi-pundi duit keluar. Karena kita butuh duit, bukan butuh kesaktian. Supaya kita jadi bahagia, kita harus tahu diri. Kenapa nafsu ini menggelora? Karena hati kita, nih hati, begini. Nih hati, gini aja lah, otak, hati, nafsu. Di sini ruh. Ini harus bersih hati ini. Bersih dari nafsu. Nafsu ini ada 2, suratnya Asy-Syams ayat 8. Diilhami kejahatan dan kebenaran atau takwa. Nih. Kod apa hamang tawa. Nah. Nafsu ini membisikkan ke hati. Otak membantu dengan apa? Dengan dunia nih sekitarnya. Karena di sini ada yang namanya panca indera. Panca indera itu 1 mata, kuping, hidung, mulut, saraf raba. Itu namanya sensorik. Sensorik jangan sampai masuk ke memori. Jangan. Kalau sensorik masuk ke memori, ini namanya asumsi atau logika atau pikiran macam-macam lah. Belum tentu benar. Kenapa? Ada pengaruh nafsu. Tapi ketika hati ini bersih, dia akan masuk melalui sumsum tulang belakang. Ketika sumsum tulang belakang keluar memenuhi motorik, masuk lagi ke sistem yang disebut dengan prefrontal cortex atau akal, yang dia akan orbit. Ketika dia lihat, dia akan pasti melaksanakan. Kenapa? Nggak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Tapi kalau
pakai nafsu, hambatannya banyak. Karena nafsu ini harus bersih. Disebut nafsul mutmainah. Nafsu yang apa? Nafsul mutmainah. Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Tuh nafsul mutmainah, diberi rahmat. Karena nafsu ini ada 7. Ammaratun bisu, mulhimah, terus awamah, terus nafsul mutmainah. Nih. Baru enak, kita dalam keadaan tenang. Nafsunya tidak bergerak nih. Ini yang bergerak. Otak pun gak akan bergerak. Kenapa? Kita akan diilhami hati ini. Nanti keluar dari motorik. Namanya apa? Hidayah dan taufik. Hidayah bukan kita yang gerakan, tapi hidayahnya masuk. Hidayah itu dari Allah, bukan kita, tapi hidayah diberi sama Allah, petunjuk-petunjuk. Sehingga kita seperti apa? Bingung apa? Jalan biasa aja. Tahu-tahu tiba-tiba kok bisa sukses, bisa ini. Karena tadi diatur sedemikian rupa sama Allah. Bukan kita yang ngatur. Kalau pakai nafsu dan otak, kita yang ngatur. Tapi kalau pakai hati yang bersih, apalagi bisa suci, maka Allah yang menggerakkan semua. Kitanya diam. Namanya apa? Namanya apa? Ikhlas. Namanya ikhlas. Atau kalau dalam ilmunya muklis. Muklis orangnya, muklas perbuatannya. Atau lost doll, nggak ada cerita pengen apapun, dia ngerjain aja udah, dikerjakan saja, nggak pengen ini, nggak pengen sesuatu, nggak, dikerjakan saja. Itu namanya ikhlas atau muklas. Yang paling tingginya lagi namanya sabar atau fana. Sabar itu fana, artinya apa? Tidak berbuat, hilang, diri kita tuh hilang. Ini nggak usah kalau sabarnya nggak usah terlalu tinggi. Itu kitanya hilang, kitanya tidak ada. Kita udah nggak ada, namanya sabar. Itu sabar, kitanya hilang, disebut panah. Sudah tidak ada lagi kita. Semuanya apa? Karena yang hidup, yang gerak ini sebenarnya energi yang bergerak ini namanya af'al. Ruhnya tuh disebut af'al. Af'al itu perbuatan Allah. Namanya apa? Sekarang kita cek ya. Kira-kira otak, hati, nafsu, kalau nggak ada ruh, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ketika ini dikasih ruh, hidup nggak? Hidup. Berarti yang hidup ruh atau ini? Yang hidup ruh. Ketika kita melihat, kita pingin, nah ini harusnya langsung, ya Allah, saya pengen itu. Karena yang gerak bukan kita, af'al. Namanya kelakuan Allah. Kedua, sifat. Sifat Allah apa? Hayat, hidup. Basor nih melihat, Allah yang melihat, bukan kita, Allah yang melihat. Nanti bisa ngelihat, misalnya nih, kalau ada orang yang udah levelnya di sini, dia ngelihat orang, loh kok kepalanya jadi binatang, seperti apa? Kuda, seperti kambing, segala macam. Nah ini levelnya sudah masuk di sini. Nih, yang hidup itu Allah. Tapi manusia membuat Allah cemburu, makanya di sini keimanannya rusak. Siapa yang hidup? Allah. Kenapa Allah? Allah meniupkan sebagian ruhnya pada kita. Jadi ruh ini ditiupkan melalui sistem oksigen. Sistem oksigen inilah yang terus membuat kita hidup. Maka yang
hidup bernyawa kalau napasnya penghabisan, mati. Jadi sebenarnya yang hidup tuh kekuasaannya Allah, bukan kita. Tapi kita mengkudeta Allah. Gimana kudetanya? Memakai nafsu, memakai otak. Jadi berpikir sendiri, ini sendiri, nafsu sendiri. Nih kita tahu diri ya. Maka kita harus tahu musuh diri. Siapa musuh diri? Suratnya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca kalau nggak percaya. Surat An-Nas, minal jinnati wanas. Setan itu bentuknya seperti siapa? Jin dan manusia. Itulah setan. Kalau dalam ininya tahu diri, ini disebut dengan makhluk. Makhluk siapa makhluk? Jahiliyah atau bodoh. Makhluk tuh jahiliyah atau bodoh. Makanya Rasulullah ditaruh di Arab. Karena dulu masih jahiliyah, masih bodoh. Kita seperti makhluk. Makan berdiri. Siapa? Kambing, kucing, semua makannya berdiri. Manusia makannya duduk, teratur. Nggak lo makan. Terus makan manusia ngamen rebutan. Enggak. Itu binatang. Namanya makhluk. Binatang. Apalagi senengnya kawin. Manusia kalau kawin mulu sama binatang. Manusia kalau tidur mulu sama binatang. Berarti dia masih makhluk, masih bodoh. Dia masih bodoh. Masuk jadi manusia. Tahu musuh diri, bahwa diri dia adalah setan. Kenapa diri dia setan? Karena suratnya An-Nas, diri saya masih setan, masih manusia, masuk menjadi setan. Maka dia harus merubah dirinya. Tahu musuh diri, setan. Siapa musuhnya? Satu, tadi nafsu dan otak. Kita terbawa nafsu. Kira-kira merusak nggak? Merusak nggak nafsu? Nafsu yang liar tuh merusak. Bisa terjadi pemerkosaan, pencopetan, segala macam. Karena tadi nafsu yang bergerak. Coba kalau dia tenang. Tenang aja. Orang sudah pasti Allah kasih duit. Janji Allah tuh pasti. Kira-kira besok kita dapat duit nggak? Dapat. Kalau dapat terus ngapain dipikirin? Berarti apa? Melebihi Allah. Berarti dia siapa? Dirinya adalah Tuhan. Terus bagaimana? Allah cemburu. Kenapa? Kamu telah mengaku Tuhan bahwa masa depan itu urusanku. Dan aku pasti kasih kamu. Coba lihat ke belakang. Coba kita lihat ke belakang. Kita kerja ditolong orang nggak? Pasti ditolong orang. Salah satunya siapa? Ibu bapak kita. Disuruh belajar sana nak, sekolah. Udah suruh sekolah. Punya apa, ijazah segala macam, ngelamar kerja. Terus ditolong lagi, udah kamu masuk. Suruh personalia masuk. Semuanya ditolong. Ditolong sebenarnya yang nolong tuh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Sebenarnya Allah semua yang ngatur itu semua. Tapi kita enggak. Oh saya yang ituin tadi semua kita. Kenapa? Nafsu. Kita tidak sadar bahwa diri kita adalah setan. Nih, karena nafsu. Begitu nafsu ini kita turunkan menjadi nafsul mutmainah. Ayatnya. Nih nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah di sini adanya. Hamba. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ke sini, masuk ke dalam surgaku. Kira-kira surga gimana? Enak nggak? Surga, ini surga. Ketika saya pengen rambutan, rambutannya datang. Ya kan?
Ketika saya pengen duit, duitnya datang, bukan kita yang keluar. Itu surga. Makanya orang ada di sini yang dia nggak kerja nggak apa tapi dapat duit, kan aneh. Waktu dia kerja nggak punya duit. Tuh, kenapa? Irji'i, dia kembali kepada Tuhannya. Dia kembali kepada Tuhannya. Artinya dia mengingat Allah lagi. Ya Allah, hamba selama ini salah. Aku salah ya Allah. Aku terlalu terbawa nafsu sehingga apa? Kehidupanku susah, sengsara, menderita. Tuh, aku kembali kepadamu ya Allah. Aku berserah diri, terserah Engkau. Aku kerjakan Al-Fatihah, aku kerjakan sholat, aku kerjakan apa saja. Lama-lama pelan-pelan, hidupnya berubah jadi nikmat. Tapi tadi, dosa masa lalunya masih ada, maka dicuci dulu, penderitaannya makin gila. Padahal enggak sebenarnya, tapi perasaan dia apa? Sengsara. Misal, tiba-tiba anak saya nih, Pak minta duit Pak, 100 juta. Gua gak punya duit. Berantem akhirnya gara-gara minta duitnya kelebihan. Jangan mengikuti nafsu. Ya udah, tenang, nanti dikasih. Tapi tunggu ya, kalau anak dia nggak ngerti ya sudah, biarin saja. Jadi jangan mengikuti nafsu. Kita lepaskan, ya Allah, anakku minta duit 100 juta. Aku nggak punya, yang punya Engkau. Karena udah kembali. Yang punya adalah Engkau. Maka tolong ya Allah, beri. Kita kerjakan tuh sholat. Kalau juga nggak bisa, gak enak banget nih rasa hati. Benahi. Pertama, lambungnya. Kalau di sini pakai apa? Kalau Salman udah nyoba. 1, Dexicol. Bronek. 1 lagi, Hupamah. Begitu dia minum, Pak ini baru enak nih Pak. Ada rasa seneng. Baru gue bisa nafsu ini bisa ditelorir, otak ini bisa ditelorir, masih bisa berantem. Kalau kemarin dijajah, jadi Pak serba sulit apa-apa. Maka hormonnya diperbaiki. Hormonnya diperbaiki. Kenapa? Hormon ini yang paling utama. Karena dia nyambung ke seluruh, mulai dari kepala sampai kemaluan. Hormon sistemnya. Namanya energi, ada yang bilang energi, ada yang bilang nafsu, ada yang bilang keinginan, ada yang bilang hormon, ada yang bilang gerak, macam-macam orang. Itu macam-macam. Nah, di sini supaya kita bisa bahagia, pertama yang harus kita lakukan, lupakan masa lalu. Jangan pikirkan masa depan. Saat ini berimanlah kepada Allah. Siapa tuh orang beriman? Kemarin udah kita jabarin, orang beriman adalah orang yang cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, nggak usah jauh-jauh, kita ke diri kita. Ketika cinta datang, misalnya cowok sama cewek, cowok sama cewek ini saling mencintai, kira-kira yang terjadi gimana? Ini udah pada pernah cinta pasti. Pertama gimana? Nah, kangen, rindu. Berarti kalau sholat tuh, belum waktunya sholat tuh, belum azan udah datang, saking kangennya. Saya kangen sama Allah, belum waktu azan udah datang. Sampai tuh ke masjid atau di rumah udah siap-siap, udah rapi. Rindu sama Allah. Kedua, dia selalu ingat. Mau makan, ingat Allah. Kalau cinta suami istri atau pacaran, mau makan ingat dia. Tidur ingat, mau ngapain aja ingat. Itu namanya cinta. Kalau belum, masih suka nafsu. Cuman pengen apa? Pengen tubuhnya doang. Pengen macam-macam dah. Udah gitu habis tepeh dibuang. Bukan cinta. Kalau cinta abadi. Suka, sayang, cinta berbeda-beda.
Ketika orang suka, pakainya otak. Ketika orang sayang, pakainya hati. Ketika orang cinta, pakainya jiwa. Ketika dia pakai jiwa, kita lihat ibu-ibu. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat ibu-ibu. Karena dia yang pegang rahim, dia yang pegang cinta. Dia melahirkan, belum melahirkan, dia mengandung anaknya. Wah, 9 bulan loh. Begini, pegel, capek, segala macam. Nggak ada masalah. Biarin ini anak saya tuh. Cinta. Coba kalau laki-laki bodoh, capek, pegel, baru aja lu. Cuma suruh gini-gini doang. Tapi kalau ibu, karena dia ada rahim, ada cinta, makanya disebut yang punya cinta ibu-ibu. Kalau bapak-bapak cuma punya Rahman, pemberi, makanya dia beri siapa aja, janda 1, janda 2, janda 3 diberi semua. Tapi kalau ibu-ibu enggak, cinta dia demi anak, dia rela ngapain aja. Makanya surga tergantung pada ibu, surga di telapak kaki ibu. Bagaimana ibu saat dia masukin makanan, suaminya datang, nih duit, dari mana nih pak? Gue habis parkir, duitnya halal, bener, alhamdulillah kalau halal. Makanya, nah darahnya tadi ke nafsunya berkurang karena sistem hormonnya bagus. Tapi kalau tidak halalan toiban, maka nafsunya tinggi. Kenapa? Hormonnya rusak. Ketika hormon rusak, endokrin aja. Endokrin itu hormon imun atau benteng atau apa ya? Regenerasi, atau kalau sakit segala macam dia yang keluar. Jadi rasa sakit hilang. Nah itu nggak sadar kita. Tapi ketika sakit itu ada, berarti hormonnya berkurang. Ketika rasa sakit itu keluar, berarti hormonnya berkurang. Maka dikasih painkiller, membantu sistem hormon. Nah sekarang, ketika itu hilang, pelan-pelan habis, terus dia nggak punya kekebalan tubuh, mati. Udah mati, punya nafsu lagi. Kata Allah, siapa dia? Setan. Gua rebus lu ntar lu. Nah, di sini supaya kita tadi nafsunya berkurang, otak berpikirnya berkurang, kita kenalin musuh diri kita. Sekarang gini, kita kasih contoh. Saya pengen beli motor. Uang itu nggak nyampe. Ditabung atau kita kredit. Kalau kita pakai nafsu, udah kredit aja. Tapi kalau ditabung, dia tahu suatu saat nafsu ini menjajah, suatu saat pikiran ini menjajah. Karena kita tidak tahu nanti ke depannya bakal bagaimana. Maka kalau orang beriman, kira-kira yakin nggak Allah bakal kasih motor? Yakin nggak? Allah tuh cinta sama kita. Pasti nggak dikasih? Dikasih. Maka manusia harus bisa jujur. Jujur. Nih, jujur itu satu, mengaku. Kedua, sederhana. Ketiga, berani. Keempat, bijak. Ini namanya jujur. Mengaku, iya gue kere, nggak usah gue macam-macam beli baju yang mewah segala macam buat nafsu ego tadi tinggi, jadi nggak sesuai. Pengennya motornya yang nggak sesuai dengan lu miskin, nggak usah gengsi. Nafsu, biar kenal nih, tahu musuh diri, harus jujur. Akui diri kita tuh nggak mampu, jangan so mampu. Berarti gengsi, artinya kita berkolaborasi dengan nafsu, artinya kita menuhankan nafsu. Kira-kira Allah cemburu nggak? Ketika Allah cemburu gimana? Kita pasti menderita.
dibuat menderita sama Allah. Tuh. Sederhana. Udah, sederhana aja, santai. Ya apa adanya aja. Nggak perlu di ini. Ketika kita apa adanya, karena saking sederhananya orang jadi kesian. Banyak ngasih duit. Tuh. Nggak usah, wah. Nggak usah lah. Ketika berani hidup. Hidup adalah gerak. Kalau males pasti nggak punya duit. Hidup adalah bergerak. Ketika kita bergerak, energi kita ada. Nggak usah jauh-jauh, lihat rumah. Kita lihat, oh ada sampah, kita pungutin. Ya Allah, aku mungutin sampah, tolong digaji dong ya Allah. Kan aku juga menjaga alam. Kira-kira dibayar nggak gajinya sama Allah? Pasti dibayar. Ntar ada aja orang yang datang ngasih duit. Itu udah pasti. Kenapa pasti? Latub lipul mi'at, janji Allah pasti. Karena tadi kita beriman atau cinta kepada Allah. Kan ingat, ya Allah, ingat sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya duit. Ini ada sampah, saya beresin ya Allah. Gaji aku ya. Masukin sampah. Berani hidup, berani kehidupan. Mentang-mentang kere, ada cewek cakep, minder. Jangan. Tetap biasa aja. Kenapa? Janji Allah pasti bisa aja tuh yang cantik tadi. Kita lihat kita kere jadi kesian, cinta. Bisa saja terjadi. Cuman apa? Kita nggak berani. Ah, dia terlalu cantik buat gua. Nggak gitu juga. Atau dia terlalu ganteng. Atau dia terlalu kaya. Nggak gitu hidup. Karena hidup itu dari apa? Dari ucapan. Dari bertemu atau silaturahmi. Itu doang. Tapi karena kita penuh nafsu, pengennya buru-buru. Udah poin, main begini. Wah, udah orang juga, siapa lu? Kenal juga belum, udah ngerasa cinta-cinta aja, waduh. Kenal belum, udah mau bisnis. Ntar dulu, kenalan dulu. Gue belum percaya sama lu, gue kasih bisnis gede. Enggak kan, bisnis dari kecil dulu, jualan korek api kayak. Kan pasti gitu. Setelah kenal bener bagus, dia jujur ini baru. Gue kasih gede. Berani. Jangan takut sama hidup. Bijak. Jangan pernah nyalain orang. Kenapa? Dia berhak salah, kita berhak benar. Tapi kita tidak boleh ngaku benar. Kenapa? Yang maha benar adalah Allah. Kalau kita ngaku benar berarti kita gantiin Allah. Bijaklah. Maklumi, maafkan. Mentang-mentang kita bos, lu tuh sampai begini dulu. Nyalainnya sampai segitu parahnya. Mentang-mentang kita orang tua, anak harus begini, gini. Mentang-mentang kita ibu harus begini, gini. Anak bingung, aduh, bisa nggak gue ya? Maklumi keadaannya. Karena otak itu beda-beda. Ada yang kakinya jongkok, susah bolot, dikasih tahu juga berkali-kali nggak mungkin. Maka pelan-pelan ngasih taunya. Ada yang IQ-nya cerdas, belum dikasih tahu dia udah paham. Oh udah paham dia, udah lepas aja. Jadi lihat kondisinya, harus bijak. Namanya jujur. Siapa yang paling jujur di alam semesta ini? Namanya Muhammad Rasulullah SAW. Maka dia akan mendapatkan amanah. Ketika dapat amanah, duitnya banyak. Dapat apa saja. Nama jadi nabi dia. Akhirnya jadi nabi. Kalau kita tiba-tiba dipercaya orang, nih perusahaan buat lo, coba. Wah, namanya amanah. Tapi ketika amanah harus benar-benar. Kita diamanahi tubuh. Rawat. Ketika sakit, ya udah berantakan. Rawat tubuh ini sebelum sakit. Kita punya amanah rumah. Rawat rumah ini. Rawatlah semua. Pelihara dengan baik. Motor semuanya pelihara. Sehingga Allah apa? Dia perawatannya pintar. Kasih lagi. Karena bagi siapa yang bersyukur akan diberi lagi.
Terus dapet cewek satu, cewek dua, cewek tiga, karena pintar ngerawatnya. Tapi jangan semua dinikahin. Kalau cewek nggak apa-apa pacaran. Itu amanah. Kalau orang jujur bakal dapat amanah. Kita tidak bicara amanah dulu, kita bicara pada jujur dulu. Ketika orang jujur, maka nafsu, musuh diri. Musuh diri yang paling jahat itu adalah suratnya Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa? Baca suratnya. Wanita. Bahaya rengekannya. Wah, itu tetangga punya motor, kita enggak. Wah, pusing pala. Waduh. Pak, itu tetangga punya TV. Orang Nabi Adam aja kalah sama Hawa. Langsung masuk ke bumi gara-gara apa? Rengekan. Tuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab. Tuh. Rayuan wanita, hati-hati, apalagi matanya udah begini-begini wanita. Wah, cowok udah oke, siap. Apalagi digoyel-goyel dikit ya, bisa, wah pusing. Hati-hati dengan wanita. Tuh. Dan kalau sudah jadi istri, maka penuhi kewajiban pada wanita. Kenapa? Supaya dia tidak jadi musuh. Bayangin aja kita pulang kerja, misal nih, dia ngapain di rumah? Tahu nggak kita? Nggak tahu kan? Nyapu, ngepel, masak segala macam kan kita nggak pernah tahu. Dia capek, begitu kita datang pengen dilayanin. Begitu dia nggak ngelayanin sekali, wah lu harus berbakti pada pada suami lu. Kira-kira gimana tuh? Bijaknya mana? Jujurnya mana? Sederhananya mana? Hilang semua nih. Jadi seton kita. Kenapa? Udah ngaku diri kita Tuhan. Harusnya kita beri dulu padanya. Karena kita harus beramal soleh. Tapi sini beriman dulu. Karena kita tahu kita tuh dicintain Allah. Saking cintanya kita bisa buktikan. Kita seneng bahagianya lebih banyak dari menderitanya nggak? Ngaku. Pasti lebih banyak senengnya. Nggak mungkin penderitaannya sebentar. Setahun 2 tahun. Tapi senengnya. Lupa sama Allah. Kebar. Wah kemana, ke Ancol, ke gunung, kemana. Oh bisa semua, ngapain aja bisa. Allahnya dilupain, seneng-seneng sama temen. Minum segala macam. Wah ngopi, ngongko segala macam. Coba periksa menderitanya. Sedikit. Tapi udah sangat menderita banget. Kayaknya paling menderita di dunia. Cuman gara-gara dia. Itu kan gara-gara lu sendiri. Kenapa? Karena otak dan nafsunya. Bukan gara-gara Allah. Oh. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Jadi sistem hormon ini harus bisa kita perbaiki. Sistem hormon ini yang bisa membuat kita bergerak dengan nyaman, bergerak dengan senang, bergerak dengan bahagia. Namanya hormon. Hormon ini ada banyak. Kita cukup 2 aja. Hormon kesenangan dan hormon tadi imun. Supaya kita tidak gampang sakit. 2 ini udah enak hidup. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Hormon. Ketika kita kekurangan hormon, apa yang terjadi? Kan nafsu tinggi. Apa yang terjadi? Orang yang hormonnya kurang pasti penuntut, penakut. Pasti penuntut dan penakut. Udah tuh, pasti tuh. Kenapa? Pompa darah jantung, dia punya terminal-terminal kecil. Terminal kecilnya disebut apa? Limpa-limpa atau tadi hormon. Tuh, ada di sini, di sini, di sini, di sini nih. Di sini, di sini, di sini. Ketika pompa jantungnya tinggi,
di sini tersendat, makin tinggi, resah, gelisah. Tinggi banget jantung gue nih, deg-degan gue. Padahal nggak ditagih utang, tapi bisa deg-degan. Kenapa? Karena ada endapan. Di mana? Di sistem hormonnya. Itu udah sulit. Nah, sistem hormon ini kalau pas dia kurang berarti sistem oksigen jelas-jelas terhambat. Dalam ilmu tasawuf, sistem oksigen itu penting. Dalam ilmu tasawuf, tarik nafas. Keluarnya dari mulut. Hu Allah atau Allahu. Allahu atau Hu Allah. Tarik nafas. Karena yang hidup adalah oksigen. Buat sistem hormon ini berjalan, namanya bukan jiwa, tapi dia seperti sukma atau nyawa. Jadi antara jiwa dan oksigen atau darah itu bercampur, srek. Jadi darah itu kaya dengan oksigen, baru hormonnya maksimal. Ketika kurang oksigennya, maka hormon kurang. Aduh, sulit hidup, sulit. Udah pikiran banyak, bawaannya pengennya main mulu. Kenapa? Tadi untuk supaya seneng. Maka dia apa? Ketemu orang, ketemu gini, supaya seneng. Ke pub, kemana, main game segala macam, supaya seneng. Orang cuma nyari kesenangan doang. Ketika kesenangan itu datang sendiri, ya santai aja di rumah. Namanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya santai aja, duit pasti datang kok. Enggak Allah yang ngasih semua. Udah ingat sama Allah pasti. Ada pertanyaan? Orang beriman yang cinta pada Allah itu pasti hidupnya nikmat. Karena di dalam cinta pasti ada bahagia. Cinta memerlukan apa? Cinta memerlukan apa? Ketika cinta datang, inna a'tayna kal kausar. Manusia dalam kenikmatan yang nyata. Fasoli li rabbika wanhar. Dalam cinta ada amal soleh. Namanya apa? Amal soleh ini jihad dan juhud. Jihad adalah berkorban, juhud adalah pendekatan. Nih amal soleh. Jihad, berkorban. Pacaran nggak mau berkorban, suruh bayarin aja. Wah, pura-pura nggak mau, pura-pura nggak tahu, pura-pura kencing. Jihad, bayar. Jangan takut, besok kita dapat lagi dari Allah. Nggak usah takut. Amal soleh. Tapi amal soleh ini harus disertai Allah. Ya Allah, aku mau beramal nih ya Allah. Membayarin makan ya Allah. Menggunakan duit engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sebagai infak. Terus. Besok diganti. Tapi karena kita, ini duit gue kerja. Kata Allah ya, mulai jadi Tuhan, mulai mau nantang gua, ayo. Tuh, kira-kira jadi apa? Buat Allah cemburu, menderita lo dikasih sama Allah. Toto ceweknya besok kita ke mahalan lagi, waduh duit ngepas nih, dijebak lah. Itu hati-hati, itu bisa menderita. Kenapa? Terus diajar, dirongrong terus sampai apa? Sampai kita terkuras habis tuh, karena kita menggunakan nafsu. Maka amal soleh ini penting. Juhud itu ya tadi, terus-terusan, sungguh-sungguh, atau namanya berjuang. Kesini hujan tetap datang, saya demi Allah datang. Kenapa? Saya tahu di dalam majelis taklim dapat 2. 1, ada yang tahu? Hah? Apa namanya? Panjang umur. 1 lagi, murah rezeki. Kenapa? Karena ada silaturahmi.
Karena ada obrolan. Disitulah. Terus kita yakin nggak? Yakin. Pada saat di sini kita beramal soleh, juhud dan jihad. Udah ngantuk-ngantuk digini-giniin. Tetap begini. Juhud dan jihad. Jihadnya tadi udah ngantuk-ngantuk berusaha tidak ngantuk. Namanya jihad. Dibayar nggak? Dibayar tunai sama Allah. Tenang aja besok beres. Jihad. Juhud. Barang siapa yang menghalangi, inna atena kalakosar pasoli robi kawanar inna syaniaka walabsar. Barang siapa yang menghalangi, maka kata Allah kenikmatannya aku cabut, aku buat dia menderita. Begitu mau ngaji sini, wah hujan, dia ngalangin dirinya sendiri, dicabut nikmatnya. Rasain lo begitu besok, kok gue jadi sakit sih, kok jadi gini, kok jadi gini, kok jadi gini. Lalu kemarin ngapain? Jihadnya mana? Perjuangannya mana? Amal soleh. Karena dalam jihad ini ada 7 pokok. 1. Di sini ya. Korban perasaan. Aduh, korban perasaan ini paling berat. Dimarahin orang, tetap tersenyum. Ya Allah, dia nggak salah. Tinggi banget itu, kayak Rasulullah itu tinggi banget. Rasulullah udah nyuapin, dimarah-marahin, dia tetap tenang, tetap santai. Walau itu harganya miliaran. Tapi kan kita nggak, gue culak juga, udah gue buat baik. Ya berat memang, tapi perlu kita asah. Bahasanya sama anak istri atau sama pacar atau sama orang-orang terdekat atau sama temen, itu tiap hari tuh korban perasaan pasti ada. Namanya jihad ini amal soleh. Amal soleh. Di rumah temen, mentang-mentang kita orang kaya, ada sampah, pura-pura ngeliat, ambil, jihad, ambil tempat sampah. Itu menjaga alam. Alam seneng, wah itu nilainya besar. Karena perasaannya tinggi, wah gue orang kaya, ngapain lo sampah kayak gitu doang. Sini gue bayar lu, ambilin sampah tuh. Ya nggak apa-apa, bagus. Namanya pinter dia, otak pakai akal. Terus apa lagi? Jihad. Jihad apa? Satu lagi apa? Korban tenaga. Yalah, tenaga aja suruh ngambilin itu aja males banget, udah ambil sendiri, buset dah. Korban tenaga. Istri udah capek di rumah nyapu, ngepel segala macem. Ini baru tumpahan kopi doang. Istri tuh beresin tuh. Buset dah. Itu lu tinggal gesek-gesek kayak kagak mau. Itu kopi lu. Tetap istri yang dipanggil, kayak jadi pembantu dia. Aduh, gimana tuh berkorbannya? Gimana amalnya? Tuh tenaga nih, kalau bujangan, tenaga bujangan. Biasanya tenaganya dipakai buat apaan? Buat main game, sampai berjam-jam. Padahal kalau tenaganya itu dipakai dengan misalnya dia membuat seneng bapaknya, ibunya, membuat bersihin segala macam, itu mah bapaknya duit tuh nggak sayang-sayang. Pasti itu jelas loh, pasti loh. 3, tenaga. Habis tenaga, pikiran ngasih solusi. 4, harta, duit segala macam, makanan nih. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, waktu. 7, nikmat. Lagi nikmat-nikmatnya tidur, dibangunin ngambek nggak kita? Marah lu. Lu gimana sih, gue lagi tidur, capek, nggak tahu gue. Ya elah. Slow aja bro, semua orang juga emang pernah tidur, sama.
Giran bini lagi tidur, lu jadi berbakti lu. Iya dah, udah ngantuk-ngantuk bikin kopi, buset dah. Korbannya tinggi banget istri. Tuh, beramal soleh. Ketika kita punya amal soleh, bisa kita tukerin dengan permintaan kita. Ya Allah, saya butuh duit. Lepas, ya Allah, saya butuh duit 500.000. Aku kayaknya punya amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tungguin aja, datang tuh duit. Sekarang berbuat benar. Siapa yang tahu berbuat benar? Semua agama sama, baik. Wah lu, cok lu kayaknya nggak bener lo, otak lu. Kira-kira tahu nggak sih agama? Berbuat benar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang punya kuping tapi tidak bisa mendengar. Orang tua disuruh. Orang tua dikerjain ngurus anaknya. Dia punya mata, punya kuping, tapi orang tuanya disuruh-suruh buat ngituin anaknya. Coba, mana matanya, kupingnya? Itu orang tuanya digaji kagak, disuruh-suruh terus. Enak banget lo jadi anak. Jadi pembantunya, bayangin. Dah punya istri, dia kayak pembantuin, punya mata, punya kuping, kayak pembantu, bikinin gua kopi, sudah kayak raja lu. Katanya lu punya mata, lu lihat itu. Dia dulu di rumahnya, waktu belum jadi istri kita, di rumahnya dimanja sama papa sama mamanya. Bayangin tuh, sampai di rumah kita coba dijadiin pembantu. Mata lu kemana? Kuping lu mana? Tuh, bayangin coba, bener. Di mana benarnya? Ketika orang kita punya mata, itu orang tua kita. Udah ibu duduk aja. Nih duit ibu mau kemana? Bahagiain ibunya. Udah tenang bu, nggak usah ngerjain. Nah ada pembantu. Tuh pembantu. Kalau enggak ya kita kerjain sendiri. Gitu. Itu namanya baru benar. Karena Islam itu mengajarkan kebenaran. Benar. 3 macam. Benar kata kita belum tentu benar kata orang. Belum tentu benar kata Allah. Harus 3-tiganya benar. Benar kata kita, benar kata orang, benar kata Allah. Itu baru benar 100%. Sabar. Ketika kita tahu sabar, sabar itu gimana sih? Sabar tuh paling susah karena menunggu. Nunggu apa? Sabar tuh kekasih Allah. Kita udah tahu Allah itu siapa? Allah Tuhan. Allah Maha Kaya. Allah Maha segalanya. Manusia ini gak ada papanya. Tapi kita nungguin manusia, coba. Besok lo gue kasih utang ya. Ditungguin sampai bego. Giliran sama Allah dicuekin Allahnya. Gak ada sabar-sabarnya. Teruslah dekati Allah. Terus. Jihad. Terus. Lama-lama Allah ngelihat. Dia terus-terusan datang. Malaikat kasih dia. Kenapa? Karena mungkin kita punya dosa di belakang. Jadi kita diperlama. Mungkin kita punya banyak salah. Tuh. Terus. Dekati Allah. Kalau sudah, insya Allah. Pasti. Janjinya tuh pasti. Maka di Al-Quran itu ada surat akhir. Surat Qul A'udzubirobinas atau An-Nas, Al-Falaq. Di depan Al-Quran itu ada namanya pembuka. Al-Quran itu memuat 3. Al-Quran memuat 3 hal. Ingetin baik-baik. 1.
wayat atau cerita tentang masa lalu, masa datang. 2. Hukum atau fikih. Ya. Ketiga, tauhid. Ini cerita tentang neraka surga orang terdahulu. Susah seneng nih orang terdahulu. Hukum-hukum, banyak orang yang melanggar hukum. Tapi ketika bertauhid, ini semua hilang. Apa bertauhid? Bertauhid. Nama ilmunya makrifat. Allahus somad. Allahumma kfina bima syi'ta. Atau dia di sini disebut dengan dikenali, disebut dengan insan kamil atau wali, atau disebut apa? Khalifah. Ketika orang bertauhid nyampe bertemu dengan Allah, maka dia jadi khalifah. Tapi buka dulu dengan Al-Fatihah. Buka apanya? Hatimu dibuka dengan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah pembuka. Membuka apa aja? Nggak punya duit berarti kurang rezeki. Terbuka rezekinya. Terbuka, buka. Suruh baca surat Al-Fatihah, ada yang 41, ada yang 20 aja nggak ada yang mau. Ada beberapa orang doang dan dia udah enak. Udah enak dah. Ada yang dapat 1 miliar, ada yang 2 miliar, nanti udah dah, malas nyebutinnya. Buka hatimu dengan surat Al-Fatihah, baca tiap habis sholat. Buka. Ketika terbuka hati, nanti keluar. Kalau dalam bahasa Jawa, orang-orang Jawa nilainya orangnya apa? Disebut apa? Bahasa Jawa. Sedulur papat 5 pancar keluar. Cus. Ada yang bilang apa lagi? Guru sejati. Macem-macem. Padahal roh keluar. Utusannya Allah keluar. Begitu roh keluar, nikmatlah hidupmu. Gak perlu susah-susah. Duduk manis ngerokok punya duit. Duduk manis ngerokok makanan datang. Wa ma yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan kepadamu rezeki dari segala arah yang tidak pernah kamu duga datangnya dari mana, secara terus-menerus tanpa batas. Nggak ada yang mau ngebuka. Dari kemarin disuruh baca surat Al-Fatihah, kelihatan muka-mukanya belum ada yang baca. Ada beberapa orang doang, kelihatan wajahnya cerah. Karena di dalamnya jahiliyah gelap, terbitlah terang. Nur Muhammad, Nurullah keluar, maka karisma terbuka. Maka semua begini sama kita, seluruh isi alam sujud. Arti katanya membantu. Enak. Ngerokok aja dibeliin, 1 bos lagi, enak loh. Mau apa aja enak. Makanya jangan ngikutin nafsu sama otak. Ada pertanyaan nggak? Kalau ngikutin nafsu sama otak ya udah, silakan lo susah, silakan sengsara. Nggak punya duit ngutang, otak tuh, utangnya utang gampang, slow ya bro. Ada pertanyaan nggak? Hormon nggak bisa terbuka, jadi ada sisi lahir, sisi batin. Ini sisi lahirnya nih, sisi lahir, hormon. Sisi batin buka ke surat Al-Fatihah, maka hati terbuka, maka hormonnya ada terus. Hormon itu dari sistem oksigen. Kalau bahasa orang-orang yang semedi, atur napas.
Wah, macam-macam lah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali. Nama-namanya juga pusing. Nah, saking banyaknya penemuan orang, jadi nama-namanya beda-beda. Pusing kadang-kadang nggak masuk. Padahal itu-itu juga. Dan mereka nggak bisa menerangkan seperti ini. Dia langsung tahu, udah pokoknya begini. Waduh, nggak bisa begitu. Harus rapi, harus jelas. Terus kenapa harus tahu diri? Nah, sekarang punya harga diri. Punya harga diri nih. Kalau kita terbawa nafsu bakal sengsara. Nggak usah jauh-jauh. Ada duit nih. Duit nganggur nih. Ambil. Kata Allah, sebiji jaro pun akan kubalas lu ya. Main ambil-ambil aja. Maha melihat Allah. Maka tanyakan dulu, ini duit siapa jatuh? Nggak ada nih. Ya udah, ya Allah, saya pinjam dulu ya. Ini saya pulangin. Bilang, saya pinjam dulu. Kalau nggak, buat saya aja ya Allah. Udah gitu. Karena ada yang lihat. Enak aja main ambil-ambil aja. Itu namanya beriman. Beramal soleh namanya. Karena diambil. Daripada ntar yang lain ngelihat, dia nggak baca begitu, dia lupa. Main ambil aja jadi dosa, mendingan kita yang ambil karena kita tahu. pakai tata caranya gitu. Namanya apa? Namanya apa tata cara itu? Akhlakul karim. Akhlak Rasulullah beda, akhlakul karim berbeda. Akhlakul karim udah paling tinggi. Tapi akhlak Rasulullah berbeda. Akhlak Rasulullah dari jujur, amanah, fatona, baru tablik. Ada pertanyaan? Bukalah dengan surat Al-Fatihah. Ini mohon maaf, kalau sudah baca surat Al-Fatihah paling tidak setahun aja, nggak bakal susah. Saya dulu nggak ngerti sama guru saya. Baca surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nggak pernah nanya. Buat apaan Pak? Enggak, baca aja. Nggak tahu, pokoknya baca aja, udah baca aja. Mau habis sholat kayak mau nggak, pokoknya baca terus. Dilihat sama dia. Gue lupa kemarin, habis sholat ya. Ya baca habis sholat. Mau 2 kali, 3 kali, 10 kali, 1000. Bodo amat, yang penting baca terus. Lama-lama, kayaknya 41 bagus. Buset dah, ini orang. Tapi berjarak. Dia pengen tahu kita baca apa enggak. Ini udah dari kemarin dikasih tahu nggak ada yang baca. Kelihatan di wajahnya. Baca, buka hati. Itu seluruh alam. Aduh, udah dah. Buktiin. Ini nggak bohong, karena terjadi. Pernah ngerasain nikmatnya. Itu guru. Terus dia ngomong, Bapak dulu suruh baca Al-Fatihah juga. Saya dong, guru saya disuruh baca Al-Fatihah. Malah saya suruh bacanya di pohon bambu, naik pohon bambu. Turun lagi, naik pohon bambu, turun lagi. Kan pohon bambu begini. Naikin, balik lagi. Suruh baca Al-Fatihah sampai pagi. Kenapa? Pasti nggak bisa ini, pasti naik pohon bambu kan begitu terus. Bolak-balik sampai pagi. Gimana? Udah baca? Udah. Ininya lugut semua. Terus dia cerita, lu mah enak kagak gue suruh naik pohon-pohonan, enggak. Gue suruh baca doang. Tapi untung lu baca. Tuh yang lain kagak yang baca, lu doang. Wow, bagus kata dia. Namanya apa? Kalau kita ngikutin Rasul namanya apa? Sami'na wa ata'na. Dengar, laksanakan. Dengar, bodoh amat. Padahal untuk kenikmatan, Masya Allah. Iya.
Ya dulu begitu, sama aja. Cuma kan dulu nggak bacanya nggak disuruh 20 satu nggak. Pertama kadang-kadang 3 kali, 7 kali, 10 kali, 20 kali, kadang-kadang sampai 100. Lu kebanyakan katanya. Itu ngebuka hati. Begitu hati terbuka, wajah cerah. Begitu cerah, duit berdatangan. Kenapa? Bang, disapa orang. Tadi ngasih duit 2.000 nggak jadi. Sinarnya terang banget nih. Jadi 50.000. Aduh. Ayo. Pengennya enak. Tapi energinya nggak ada. Males. Siapa yang mau ngasih? Kerja tiap hari, duit kagak, ngutang mulu lah. Gimana ceritanya kerja begitu? Kerja cerdas saja. Kerja cerdas, beriman pada Allah. Ya Allah, aku cinta Engkau ya Allah. Terus ingetin aja Allah, 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 Allah. Terus ingetin, mau ngapain aja ya Allah, aku mau kerjain ini, bagi duit ya. Terus bawa Allahnya, bawa. Supaya hatinya begitu hati terbuka. Nah, mulai ganti permainannya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah langsung di sini diam aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, itu semuanya waduh, udah dah, enak dah. Nanti pelan-pelan. Maunya enak tapi nggak mau kerja. Kerjain LPT aja nggak mau. Padahal kagak suruh nyapu, ngepel, suruh ngojek, enggak. Tuh ngojek taruh motor. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Allah, saya udah baca Al-Fatihah. Supaya saya yakin, tolong ya Allah, itunya keluarin nih, cering bunyi kayak. Nanti saya tambah yakin ya Allah, tambah giat nih ya Allah. Begitu dapet besoknya gini-gini. Udah enak ya Allah, udah cukup lah segini. Ada yang begitu, banyak. Udah dapet 2 miliar, ngilang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupin dulu. Besok kita jelentren lagi, kita buka lagi, lebih gila lagi bukanya. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.